Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, jadi ada aktivis buruh yang belak-belakan kagum dengan sosok Anies Baswedan. Dia menilai harus didukung jadi presiden. Jadi sosok buruh ini menginginkan Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Beliau mengatakan bahwa dia tidak bicara naik upah berapa, tetapi dia punya kejutan yang lainnya itu. Jadi Pak Anies itu selalu punya kejutan yang lain. Coba kita lihat kejutan-kejutan apa yang dilakukan Pak Anies kepada para buruh sehingga mampu kemudian mengambil hati buruh itu. Kemudian ada juga nih, aktivis buruh sebut Pak Anies Baswedan tidak cukup cuma jadi gubernur itu. Harus jadi presiden katanya. Bukannya tanpa alasan, mereka tentu memiliki sedikit argumentasi, kemudian beberapa hal yang mereka lihat dari Pak Anies Baswedan sehingga mereka berharap agar Pak Anies Baswedan tidak sekedar menjadi gubernur, melainkan menjadi presiden. Ini yang menarik kawan-kawan karena berbicara masalah buruh, itu ketua buruh, ketua partai buruh kemarin kan dia terlihat lebih condong ke Ganjar Pranowo, tetapi lagi-lagi arus bawah akar rumput partai buruh itu menginginkan Pak Anies Baswedan. Ini yang sebenarnya menjadi problematik dalam beberapa partai belakangan ini. Coba kita ulas dan lebih kaji lebih dalam lagi kawan-kawan. Bukannya tanpa alasan, Ridwan menilai Pak Anies Baswedan dengan rekam jejak yang telah ditorehkan sejauh ini layak menjadi seorang pemimpin nasional itu. Terlebih menurutnya Pak Anies punya rekam jejak memperjuangkan hak buruh itu. Aktivis buruh Ridwan Monarfa belak-belakan mengaku kagum dengan sosok baca pres Anies Baswedan itu. Hal ini karena menurutnya dibandingkan dengan kandidat lainnya, Pak Anies punya pendekatan yang berbeda dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh itu. Alih-alih hanya bersuara soal kenaikan upah, Pak Anies dinilai Ridwan juga mengangkat perihal daya beli buruh. Nah, itu. Kenapa Pak Ridwan bilang Pak Anies? Karena Pak Anies itu agak kagum sama dia itu. Jadi Pak Ridwan ini kagum sekali dengan Pak Anies Baswedan itu. Dia bicara soal daya beli buruh. Dia tidak bicara masalah naik upah berapa, tetapi bagaimana punya buruh punya daya beli di situ. Jadi memang terlihat di tangan Pak Anies itu menaikkan pamornya buruh itu. Nah, Pak Ridwan juga harus menyatakan dari rekam jejak kalau kita bicara dari sisi buruh itu katanya Pak Anies yang kena itu. Menurut Pak Ridwan, pada dasarnya aspek daya beli buruh yang ia sebut sebagai purchasing power atau itu sangat penting dalam roda perekonomian itu. Penekanan Pak Anies Baswedan dalam memerhatikan daya beli buruh menurut Pak Ridwan berdampak dari beberapa aspek. Jadi inilah yang kemudian menjadi tolak ukurnya Pak Ridwan untuk memilih Pak Anies Baswedan menjadi presiden. Dan tentunya dari Pak Ridwan ini bisa kemudian nantinya mempromosikan kepada teman-temannya, dan saya pikir tanpa dipromosikan sebab orang-orang buruh sudah tahu bahwasanya siapa yang lebih dekat dengan buruh saat ini itu. Ya meskipun ketua partai buruh itu lebih condong ke Ganjar belakangan ini sampai harus cium tangannya itu. Tapi saya pikir orang-orang di arus bawah partai buruh, bahkan buruh sekalipun yang tidak tergabung dalam partai buruh pun juga memilih Pak Anies Baswedan itu. Karena kita bisa lihat upah buruh di Jakarta itu sangat timpang sekali, itu jauh berbeda dari upah buruh di Jawa Tengah itu. Jadi sekali lagi ya Pak Anies itu adalah masa depan kaum buruh. Karena itu tadi dia mulai dengan purchasing power. Seperti itu jelasnya Pak Ridwan itu. Apa efek dengan purchasing power ini? Ini artinya dengan buruh berbelanja dengan kemampuan-kemampuannya, dia itu akan punya efek terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM akan bergerak. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Ridwan.
Ia pun berharap agar segenap kaum buruh mendukung dan memberi kesempatan bagi Pak Anies untuk memimpin Indonesia. Hal ini karena menurutnya rekam jejaknya Pak Anies sudah terbukti berpihak pada buruh. Itu. Jadi beliau sangat berpesan sekali kepada para buruh untuk memilih Pak Anies Baswedan. Nah, kenapa? Untuk diketahui, Pak Anies sempat jadi buah bibir nasional di tahun 2022 setelah berani menaikkan upah buruh itu 5,1%. Itu tinggi sekali itu. Di atas ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat. Anies juga berharap daya beli buruh tidak turun. Nah, inilah yang kemudian menjadi patokan. Kemudian sempat juga itu Pak Anies duduk bersama buruh di jalan raya, mendengar aspirasi buruh, kemudian menata buruh dan memperhatikan semua kebutuhan-kebutuhan buruh dan mendengarkan aspirasi-aspirasi kaum buruh. Dan memang langsung bersentuhan langsung itu. Nanti saya lihat mungkin masih ada beberapa dokumentasi yang saya simpan itu. Nah, dan yang lebih penting adalah beliau kenaikan UMP yang layak ini. Kaum buruh berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anies itu dalam yang dikutip di Kompas kemarin. Kemudian, Pak Ridwan mencontohkan salah satu keberpihakan Pak Anies pada buruh yakni soal biaya transportasi kaum buruh. Dengan kebijakan Pak Anies yang gratiskan biaya transportasi buruh, upah buruh menurut Pak Ridwan bisa dimaksimalkan untuk keperluan lainnya. Jadi memang ada semacam Pak Ridwan ini rasa kagum kepada Pak Anies karena memang melihat bahwasanya Pak Anies ini sangat dekat dengan kaum buruh, Pak Anies ini sangat dekat dengan para buruh, tidak sekedar dicium tangannya oleh ketua partai buruh itu. Jadi saya pikir Pak Anies memiliki daya tarik tersendiri buat para pemilih presiden kedepannya, buat para buruh kedepannya. Tentunya sekarang ini partai buruh juga agak rada-rada dilema. Kenapa? Karena arus atas partai buruh, khususnya ketua partai buruh saat ini itu sangat condong kepada, sekali lagi sangat condong kepada Ganjar Pranowo, sampai harus mencium tangannya ketika ketemu di salah satu ruangan yang kemudian sempat kena dokumentasi itu. Kemudian beda dengan arus bawahnya yang memang betul-betul memperhatikan kaum buruh itu adalah Pak Anies itu. Dan bahkan ini aktivis buruh yang bilang Pak Ridwan itu melihat secara langsung, merasakan secara langsung dampak dari apa yang telah dikerjakan Pak Anies untuk menaikkan daya jual buruh itu. Jadi saya pikir kaum buruh saat ini perlu melihat, perlu menganalisa siapa yang dekat, siapa calon pemimpin yang lebih dekat dengan kaum buruh saat ini. Nah, tentunya inilah yang menjadi salah satu kunci untuk kemudian bagaimana caranya memenangkan Pak Anies lewat kaum buruh itu. Saya pikir dengan adanya Pak Ridwan ini, dengan belak-belakannya Pak Ridwan ini, saya pikir kaum buruh saat ini tengah melihat Pak Ridwan bahwasanya ya hanya Pak Anies yang bisa tidak bicara soal naik upah, tetapi Pak Anies melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, yakni menaikkan daya jual buruh itu. Nah, inilah yang sebenarnya kerennya Pak Anies itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Kira-kira kaum buruh pilih siapa nih? Atau teman-teman buruh kalian pilih siapa nih? Pak Anies atau Pak Ganjar? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.